Masih tetap bersama kami di Happy Parenting bersama Ibu Vera Yanti Tio dan juga Pak Asip. Pak Asip, tadi dikatakan Bapak menerima telepon dari Ibu Vera lalu meminta supaya langsung ke UGD, unit gawat darurat saat itu. Bapak lalu menyusul, melihat kondisi Gaby sedemikian rupa yang sudah dibawa ke UGD bahwa ternyata memang sudah tidak tertolong lagi. Sebenarnya apa sih yang paling krusial yang terjadi dengan Gaby saat itu? Apakah memang tidak ada pertolongan pertama yang dilakukan dari sekolah saat itu? Saya sampai rumah sakit itu kondisi Gaby udah terbaring di ranjang, masih pakai baju renang, terus matanya agak sedikit menutup tapi nggak seluruhnya tertutup. Dari matanya saya lihat matanya udah berwarna kemerahan. Artinya sudah ada darah di situ? Iya, ada darah. Terus dari hidung juga bekas kayak dilap, tapi kalau saya lihat dari lubang hidungnya kayaknya ada darah yang mengucur. Terus Gaby-nya tergeletak, terbaring diam. Saya panggil-panggil, saya panggil Gaby kan, Bibi jangan tinggalin papa. Saya juga berdoa, Tuhan selamatin Bibi, anak kami. Saya juga menemukan guru yang biasa di ruang UKS, guru sekolah namanya Pujastuti, kebingungan. Juga cuma yang Pujastuti itu sendiri yang hadir di sana saat itu. Terus guru olahraganya saat itu nggak hadir? Nggak hadir. Tidak ada. Terus saya panggil si Gaby, tapi juga tetap tidak terbangun. Saya peluk, saya ciumin, juga tetap nggak terbangun. Terus dokter mengatakan bahwa si Gaby-nya sudah tidak ada. Turut berduka cita, Pak Asip. Tadi dikatakan Ibu Vera bahwa Gaby sebenarnya meninggal karena berusaha untuk menolong temannya yang hampir tenggelam. Kalau saya lihat juga Ibu sedang memegang satu penghargaan dari sekolah. Sebenarnya ada beberapa penghargaan yang diterima, salah satunya adalah helpfulness. Iya. Bahwa mungkin bisa ditampilkan. Virtue Award of Helpfulness is awarded to Gabriella Cheryl Howard. Ibu bisa ceritakan, Bu, award ini sebenarnya award apa yang diberikan kepada Gaby? Ini dia dapetinnya pada tanggal 9 Juni 2015 pas step up day. Pada saat kelas 2? Kelas 2 mau naik kelas 3 kan ada acara step up day. Dia dapat ini, jadi masing-masing anak dapat penghargaan sesuai dengan karakter masing-masing. Ini berarti dapatnya 3 bulan sebelum Gaby mendapat musibah? Betul. Bahwa anak yang suka menolong teman-temannya. Iya, terus saya tanya, sekitarnya. Saya tanya, ini Bibi helpfulness nolongin siapa? Dia bilang dia suka nolongin miss-nya kalau di kelas, suka rapiin tumpukan buku. Terus saya tanya pas ambil rapot, kan setelah step up day ada ambil rapot. Saya tanya sama miss-nya, itu Gaby helpfulness suka nolong ya miss? Kata dia, oh iya, kalau ada temennya yang kesulitan butuh bantuan, dia nolong. Dan dia kalau nolong nggak setengah-setengah, pasti dari awal sampai akhir. Jadi memang niat kalau nolong. Dan itu memang jadinya betul-betul dibuktikan Gaby dengan menolong temannya yang hampir tenggelam. Iya. Tanesha pada saat itu. Lalu yang kedua, Bu, awardnya? Yang kedua ada Virtue Award of Obedience. Gabriella Cheryl Howard. Obedience berarti ketaatan. Iya. Yang diberikan sekolah kepada Gaby karena taat. Iya. Dia anaknya kalau berdasarkan miss yang waktu kelas 1 bilang katanya dia yang paling pertama kalau ngumpulin PR. Terus juga kan memang saya juga pesan sama Gaby kalau di sekolah yang sopan sama miss. Karena kan saya juga pernah sekolah, kan saya juga sama guru kita hormat, sopan kan. Guru kan harus ya pahlawan tanpa tanda jasa, jadi kan harus kita hormatin gitu, nggak boleh kurang ajar sama guru. Terus juga harus di kelas juga harus dengerin guru lah. Iya. Ini menunjukkan ada ketaatan, ada rasa yang suka menolong dari Gaby, dari Bibi ini
juga dalam keseharian Pak Asip, Gaby memang dengan adiknya juga sama, suka menolong Chelsea? Dia suka ngalah. Sebagai Enci dia sering ngalah. Saya Sebagai lihat. kakak, ya. Iya, jadi kalau misalnya rambutnya ditarik, misalnya lagi main-main, tahu-tahu adiknya si Chelsea mau apa gitu, dia yang ngalah. Kadang kalau sampai terjadi rebut-rebutan gitu, ya rambutnya kadang dijambak, kadang dipukul juga oleh adiknya. Dia sih sebenarnya lebih banyak ngalah. Jadi kalau memang dia mau kan badannya lebih gede, tinggal dijorok doang bisa ini. Tapi lebih banyak ngadu mungkin ke orang tuanya. Iya, dia kalau ditendang misalnya sama dedenya, dia paling mama, dede nakal gitu. Tapi dia nggak bales. Menunjukkan bagaimana hati Gaby ya. Iya. Lalu ada penyakit bawaan nggak sih dari Enggak. Gaby dari kecil? Ada Apgarnya aja bagus. karena kalau saya baca katanya Gaby pada saat terjadi itu ada serangan epilepsi. Itu pembelaan diri dari orang yang tidak mau bertanggung jawab sih, Bu. Karena Sebenarnya tidak ada. Dari Iya, medical tidak ada. record semuanya Sehat, Gaby Bu. sehat dari lahir. Iya. Dan ibu punya Iya. Ini dari rumah sakit waktu saya lahirin Gaby, di sini kan tertulis tidak ada kelainan bawaan. ya, Bahwa memang anaknya sehat dan juga di raport dia selama dia sekolah, dia nggak pernah absen, selalu masuk. Di sini kan raport dari kelas 1 sampai kelas 3 semua tertulis sick-nya 0 days, berarti nggak pernah sakit. selalu hadir, ketidakhadirannya nol ya. Iya. Betul-betul suka sekolah, betul-betul hadir. Jadi memang tidak ada penyakit bawaan. Tidak ada. Jadi waktu terjadi pertolongan pertama ada nggak sih dari dikumpulkan semua? Karena kalau saya lihat sidang pertama sudah mulai dilakukan. Iya. Walaupun 1,5 tahun ini seakan-akan musibah ini, kasus ini tenggelam. Tidak ada, kelihatannya tidak ada titik terang, Iya. kelihatannya tidak ada hukum yang berjalan saat itu. Tapi 30 Januari kemarin akhirnya ada titik terang dan sidang perdana. Bisa diceritakan, Bu Vera? Iya. Kalau berdasarkan cerita teman-temannya, kalau dari cerita yang ditolong sama Gaby, itu kan ada jeda. Memang guru itu kan pas dipanggil nggak denger, jadi nggak nolong kan dia. Si Gaby di dalam situ kan, sementara teman yang lain yang lihat kan itu ada 5 anak, yang 2 lagi mengira Gaby lagi ngumpet di dalam. Jadi lama sampai ada teman lainnya kan waktu itu giliran Gaby setelah beberapa sekian menit, saya juga nggak tahu berapa pastinya, giliran Gaby yang dipanggil tes, Gabriela gitu kan, G namanya. Gaby udah nggak nyaut, soalnya kan udah tenggelam. Tapi waktu dipanggil namanya, nggak berusaha dicari Enggak, anaknya kemana? dicari Gaby gitu kan sama guru olahraganya, nggak nyaut Gabynya, dilompatin ke murid lainnya. Bukan dicari, tapi malah Bukan. dilompati. Padahal anak Gaby saat itu sebenarnya sudah tenggelam dan Iya. butuh pertolongan Iya. mestinya saat itu. Iya. Jadi pertolongannya terlambat, Bu. Iya, jadi dilewatin, bukan dicari tapi dilewatin ke murid lainnya. Ada teman satu yang udah dites renang, cewek juga, dia itu penasaran Gabynya kemana nih. Terus dia pas lagi main-main di kolam yang dalam itu, dia lihat Gaby udah setengah ngambang di dalam kolam. Nah dia baru langsung kenceng teriak, Mister, Gabynya nih tenggelam. Langsung guru olahraganya baru dengar kan teriakannya itu, baru diangkat. Posisinya udah kelamaan itu kan, udah setengah ngambang kan. Kalau dari kemarin sidang saya dengar sih, dari dakwaan jaksa katanya itu pada saat diangkat udah denyut jantungnya udah nggak ada, berarti udah meninggal itu karena kelamaan di dalam. Pembuluh darahnya udah pecah. Pembuluh darahnya sudah pecah. Terus juga ada tekanan di rumah sakit itu, saya lihat ada tekanan cap 3 jari di sini. Itu kayaknya kan karena pemberian CPR, ditekan-tekan dadanya itu mungkin juga terlalu kencang, jadi pembuluh darahnya pecah atau gimana, kita kan juga nggak tahu. Yang pasti kondisinya itu di rumah sakit ada cap 3 jari di dadanya. Jadi kompetensi guru olahraga tersebut dalam memberikan CPR itu kan dipertanyakan, Bu. Ya. Dan keahlian guru olahraga itu pada saat pelajaran renang itu, apakah dia sebagai guru renang yang sertifikasinya standarnya itu seperti apa kan? Jadi kan perlu dipertanyakan. Kami setelah kejadian itu, setelah Gaby dimakamkan, kami bertanya-tanya kenapa anak kami diantar sehat ke sekolah kok dibalikin oleh sekolah dalam bentuk jenazah. Ya. Jadi kami door to door, Bu, datang ke rumah orang tua murid yang menyaksikan peristiwa itu. Karena saat itu tidak ada orang dewasa yang hadir. Iya. Cuman satu-satunya guru olahraga. Iya. Karena orang tua kan dilarang buat ikut mendampingi Iya, anak. dilarang. Kalau kami pun tahu kalau cuma dijaga oleh satu guru olahraga spesialis sepak bola, pasti kami kan akan
ini kan bertindak atau kami tidak memperbolehkan Gaby untuk berenang. Cuma orang tua memang tidak diperbolehkan, alasannya supaya anak lebih mandiri. Dengan alasan mereka, kalaupun mereka anak tidak diizinkan untuk berenang, banyak mesti ada surat dari dokter kan, bahwa menyatakan anak kami sakit atau apa. Kami nggak biasa berbohong, anak sehat kenapa harus buat surat keterangan sakit kan? Sebenarnya pelajaran berenang ini diwajibkan atau tidak sih? Wajib kalau di sana. Tapi sebenarnya itu melanggar kurikulum, Bu. Seharusnya berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan oleh suku dinas pendidikan itu KTSP 2006 ya, itu seharusnya tidak boleh dijadikan pelajaran wajib, tapi pilihan, dan juga harus dibelikannya di semester 2 bukan di semester 1. Sementara kejadian Gaby tenggelam di semester 1. Berarti kan itu ada pelanggaran kurikulum yang dibuat sekolah tersebut. Oke, nanti tolong diceritakan langkah hukum apa sih yang sudah dilakukan dan apa harapan dan tujuan Bapak Ibu dengan menempuh jalan hukum ini. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.